Halo, saya Fitri Ainul Yakin, mahasiswi Pendidikan Kimia UIN Wali Songo, Semarang. Kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran mengenai asam dan basa. Langsung saja kita lihat peta konsep pada video pembelajaran kali ini. Ada materi, ada praktikum, dan ada evaluasi. Selanjutnya, video pembelajaran ini bertujuan untuk mengetahui sifat larutan tertentu. Yang kedua, untuk mengetahui reaksi asam basa pada uji coka dan soda kue. Yang ketiga, untuk mengetahui reaksi asam basa pada uji cuka dan cangkang telur. Langsung saja, materi yang pertama yaitu asam dan basa. Asam basa Arrhenius. Asam adalah senyawa yang menghasilkan ion hidrogen ketika larut dalam pelarut. Basa adalah senyawa yang dapat melepas ion hidroksida jika dilarutkan dalam air. Kedua, ada asam basa Bronsted-Lowry. Asam adalah donor proton H+. Basa adalah akseptor proton H+. Yang ketiga, ada asam basa Lewis. Asam adalah akseptor pasangan elektron, sedangkan basa adalah donor pasangan elektron. Materi selanjutnya yaitu indikator asam dan basa. Indikator asam basa adalah larutan yang akan memberikan warna sesuai dengan kondisi pH larutan tersebut. Indikator ada 3, yang pertama ada indikator universal. Indikator universal adalah campuran dari berbagai macam indikator yang dapat menunjukkan pH suatu larutan dari perubahan warnanya. Yang kedua ada indikator alami, indikator yang dibuat menggunakan ekstrak dari tumbuh-tumbuhan alam. Misalnya kubis ungu, buah naga, dan kunyit. Yang ketiga ada pH meter, alat elektronik untuk mengukur pH atau suatu cairan yang terdapat elektroda khusus yang berfungsi untuk mengukur pH bahan-bahan semi padat. Untuk percobaan pertama yaitu uji asam basa menggunakan indikator alami. Adapun bahan yang digunakan yaitu buah naga, kunyit, air, sampo, larutan jeruk, cuka, dan larutan sabun. Alat yang digunakan ada rak tabung reaksi, 5 tabung reaksi, dan 2 pipet tetes. Masuk ke langkah kerja. Masukkan 5 ml larutan ke dalam masing-masing tabung sesuai dengan label. Kemudian masukkan 3 tetes ekstrak buah naga pada masing-masing tabung menggunakan pipet tetes. Amati setiap perubahan dan catat hasilnya. Setelah selesai uji ekstrak buah naga, lakukan uji indikator alami sesuai langkah-langkah di atas dengan menggunakan ekstrak kunyit, kemudian catat hasilnya. Hasil pengamatan dari percobaan pertama tadi dapat kita amati sebagai berikut.
percobaan kedua yaitu uji reaksi asam basa dengan cuka dan soda kue. Alat yang dibutuhkan 5 botol bekas, 1 pipet tetes, dan 1 sendok makan. Bahan yang digunakan antara lain 5 balon, soda kue, air, dan cuka. Langkah kerja yang pertama, berilah label perbandingan cuka banding baking soda pada masing-masing botol. Selanjutnya, tambahkan cuka sesuai ukuran label pada masing-masing botol menggunakan sendok makan. Selanjutnya, pasangkan balon sesuai dengan ukuran perbandingan di label botol. Kemudian, baking soda dimasukkan ke dalam botol dan amati apa yang terjadi. Percobaan ketiga yaitu uji reaksi asam basa dengan telur dan cuka. Bahan yang digunakan ada telur, cuka, dan botol bekas. Cara kerja yang pertama yaitu masukkan cuka ke dalam botol bekas tadi. Kemudian masukkan telur, pastikan bahwa permukaan telur terkena oleh cuka tadi. Kemudian amati apa yang terjadi di dalam botol tersebut. Akan timbul banyak gelembung-gelembung pada telur tersebut. Selanjutnya, kita tunggu minimal 24 jam untuk memperoleh hasil yang maksimal. Dapat kita lihat hasil setelah 1 hari, telur menjadi berwarna putih dan tekstur lembek. Dapat kita lihat perbedaan telur sebelum dan sesudah bereaksi. Hal ini terjadi karena ketika mereka bereaksi akan terjadi serah terima proton di dalamnya. Cuka yang bersifat asam akan mendonorkan proton kepada cangkang telur yang bersifat basa. Ketika mereka bereaksi akan menghasilkan karbon monoksida ditandai dengan gelembung-gelembung di sekitar telur. Kemudian telur akan berubah menjadi putih dan lembek.